Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rano Redikson Paulus William S.Tdgr, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SD Impres Tuabuna, Kecamatan Lobelain, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter lebih kuat. Bosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Queen mencontek saat ulangan. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Pagi Queen. Pagi Pak. Kamu tahu tidak kenapa Pak panggil kamu ke sini? Tidak tahu Pak. Ya, tidak tahu ya. Jadi Pak kasih tahu. Tadi saat mengerjakan ulangan harian di kelas, saya memperhatikan kalian semua dalam pengerjaannya, dan kamu melihat jawaban temanmu bisa. Betul atau tidak? Betul Pak. Betul ya. Jadi menurut Queen, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Ya, tidak baik ya. Baik. Jadi Queen, setiap orang, setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Termasuk Pak juga pernah melakukan kesalahan. Queen juga ya. Contohnya tadi dengan mencontek pekerjaan teman. Tapi Pak di sini bukan mau mencari tahu siapa yang salah, tapi Pak ingin membantu Queen untuk mencari solusinya supaya Queen tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Jadi Queen pasti punya alasan kenapa kamu mencontek. Coba ceritakan sama Pak apa alasan mencontek tadi. Tadi malam saya tidak belajar. Tadi malam tidak belajar. Kenapa tidak belajar tadi malam? Tadi malam saya main game sampai larut malam. Baik, berarti kamu tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul? Queen masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal semester lalu? Masih Pak. Ya. Jadi yang Queen masih ingat itu keyakinan kelas apa yang sudah Queen langgar? Ini dalam bertindak. Ya. Jadi kamu yakin tidak sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita? Yakin ya bahwa sifat jujur itu sangat diperlukan dalam diri kita. Baik, kalau kamu sudah yakin, kira-kira apa yang harus Queen lakukan supaya tidak mencontek lagi? Karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik, kemudian perbuatan yang tidak jujur. Belajar mengerjakan semampunya dan berbuat baik. Iya, baik ya. Jadi kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan untuk tidak mencontek lagi, ya kan? Ya, baik. Sekarang Pak mau tanya, kapan kamu mau memulainya? Seperti yang sudah kamu katakan tadi,
belajar, kemudian mengerjakan semampunya, dan tentunya selalu berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan. mulai hari ini. Ya. Jadi mulai hari ini kamu akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi. Belajar, mengerjakan sesuai dengan kemampuan, dan tentunya berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Baik. Terima kasih Queen. Pak yakin kamu dapat menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang jujur, dan tentunya menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih Pak. Saya bisa. Ya, silakan kembali ke kelas. Semangat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Queen Jani, siswa kelas 6 UPTD SD 4 Tabunan. Perasaan saya setelah berdiskusi dengan Pak Rano tadi adalah sangat lega dan bahagia. Karena dalam restitusi, Pak Rano tidak langsung marah atau menghukum saya. Pak Rano justru malah membuat saya menemukan solusi untuk memperbaiki diri saya ke depannya. Terima kasih Pak, sekian dari saya. Kasus kedua, Rafki sering tidak masuk sekolah. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Raffi. Selamat pagi Pak. Ya. Kamu tahu tidak kenapa Pak panggil kamu ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya? Oke. Pak akan kasih tahu alasan kenapa Pak panggil kamu ke sini. Kemarin kamu tidak masuk sekolah ya? Ya. Tidak ada pemberitahuan juga terkait ketidakhadiran kamu. Tidak ada pemberitahuan apakah kamu sakit, izin, atau karena alasan tertentu. Coba ceritakan alasan ketidakhadiran kamu di hari kemarin. Dan kesiangan ya. Jadi menurut ini Raffi, tindakan yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Tidak baik ya. Berarti berbuat kesalahan itu manusia ya. Siapapun juga itu pernah melakukan kesalahan. Pak juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Ya. Jadi kita akan cari solusinya ya. Mau? Ya. Jadi kemarin kamu tidak masuk sekolah itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering tidak masuk sekolah? Bergadang di pesta sampai larut malam sehingga bangun terlambat sehingga tidak masuk sekolah. Ya. Jadi kamu tahu tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya. Kalau tidak masuk sekolah tanpa pemberitahuan sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak ya. Jadi menurut Raffi, keyakinan kelas apa yang sudah Raffi langgar? Disiplin ya. Ya. Jadi menurut Raffi itu disiplin itu penting tidak? Disiplin itu penting karena bisa buat Raffi bangun lebih awal ya dan menghargai waktu. Betul. Jadi menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita bangun lebih awal sehingga tidak ada alasan untuk tidak masuk sekolah. Jadi menyesal ya. Jadi sikap yang baik yang sudah kami tunjukkan itu yaitu dengan meminta maaf dan juga menyesal ya. Jadi menurut Raffi, apa yang akan kamu lakukan agar kebiasaan sering tidak masuk sekolah itu tidak terulang lagi? Tidur lebih ya. Jadi
supaya tidak terlambat atau tidak masuk sekolah, maka yang kamu lakukan adalah tidur lebih cepat sehingga tidak alasan untuk tidak datang sekolah ya. Baik praktis, kamu sudah menemukan solusinya dan saya akan mendukungnya. Saya juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ya, sekarang silakan kembali ke kelas. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rafindi, siswa kelas 6 UPTD SD Impres Tabuna. Terima kasih Pak Guru, saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi sehingga tidak kesiangan bangun pagi. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.